Menurut saya kalau Gibran betul-betul jadi wakil presiden, ini akan mengulangi, kalau belajar dari sejarah, mengulangi peristiwa atau cerita Pak JK, di mana kemudian dia bisa jadi ketua umum. Meskipun bukan tokoh sentral tadi yang punya tradisi Golkar lama gitu ya. Ya, bisa saja dia akan diminta untuk jadi ketua umum kalau belajar dari pengalaman Pak JK. Walaupun ya belum pasti juga, belum tentu juga. Bisa juga dia mengambil rute seperti Pak Jokowi kan, di mana Pak Jokowi itu tidak menjadi ketua partai apapun juga gitu. Walaupun dalam konteks Pak Jokowi memang agak berbeda karena di PDI Perjuangan. Balik lagi PDI Perjuangan tadi kan untuk jadi pimpinan itu kan harus ascribe statusnya Soekarno, harus ada biologisnya Bung Karno gitu. Kalau di Golkar kan nggak ada. Tapi kan Pak Jokowi juga tidak memilih jadi jadi ketua Golkar atau take over PDI Perjuangan. Mengukur kepantasan dari seorang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bursa calon ketua umum Partai Golkar semakin ramai dibicarakan, terutama setelah kehadiran Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung dari Bapak Presiden Joko Widodo yang digadang-gadang bakal menjadi calon potensial pada Munas Golkar yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2024 mendatang. Usulan nama Gibran Rakabuming Raka dalam bursa kepemimpinan Partai Golkar pertama kali disebut oleh Direktur Eksekutif Indobarometer, yakni Bapak M. Kodari, yang melihat dua potensi besar dalam diri Gibran Rakabuming Raka ini. Pertama, Gibran Rakabuming Raka tidak lama lagi akan menduduki jabatan posisi strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia pada saat dilantik menjadi wakil presiden secara resmi pada bulan Oktober 2024 mendatang. Kedua, Partai Golkar kedepannya harus berorientasi terhadap anak-anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Oleh sebab itu, tantangannya Partai Golkar ini juga harus diisi oleh banyak anak-anak muda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Gibran Rakabuming Raka belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin partai sebesar Golkar ini. Untuk memimpin partai sekuat Golkar, harus orang yang punya pengalaman dan punya karakter yang kuat. Sementara Gibran Rakabuming Raka belum teruji untuk itu, kecuali kalau bapaknya Presiden Joko Widodo yang cocok dan layak. Partai Golkar merupakan partai yang besar yang tidak hanya mengandalkan ketua umumnya sebagai sosok sentral dalam memimpin partai ini, tetapi memiliki banyak kader berkualitas dan merata secara keorganisasian. Jangan pernah menyamakan Partai Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang juga adalah adik kandung dari Gibran Rakabuming Raka ini. Mekanisme organisasi Partai Golkar sudah mapan dan matang, tidak begitu saja diambil alih. Pengalaman Gibran Rakabuming Raka masih belum teruji untuk mengelola berbagai faksi dan kepentingan yang ada di tubuh Partai Golkar serta munculnya berbagai dinamika. Gibran Rakabuming Raka dianggap masih belum mampu untuk meredam atau mengurai masalah-masalah itu. Partai Golkar itu adalah organisasi yang besar, partai yang besar, mekanismenya juga sudah mapan. Jadi diperlukan sosok pemimpin yang memang harus pandai untuk mengelola konflik. Di partai ini
gejolak konfliknya selalu ada. Begitu banyaknya tokoh dan masing-masing punya gerbong, punya pengikut yang akhirnya akan memicu konflik. Partai Golkar itu tidak ada tokoh sentral semacam PDIP, Gerindra, ataupun Demokrat. Jadi, konflik itu memang tidak harus selalu dihabisi seperti di partai lain yang punya tokoh sentral. Mereka yang berkonflik atau menciptakan konflik akan disingkirkan. Tetapi, kalau di Partai Golkar, konfliknya justru akan dikelola dan menjadi kekuatan yang diperlukan oleh organisasi semacam Partai Golkar ini. Nama-nama politisi Golkar yang mencuat untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar seperti Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kader yang layak, yang cukup untuk menjadi Golkar 1 daripada seorang anak muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka ini. Gibran Rakabuming Raka ini bila ingin maju menjadi Ketua Umum Golkar, minimal harus menunggu 1 generasi lagi. Bahkan, Gibran juga dinilai masih di bawah kapasitas tokoh muda Golkar, seperti Maman Abdurrahman, Ahmad Doli Kurnia, Aceh Hazan Sadzili, dan tokoh muda lainnya. Dengan demikian, pantaskah nama seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah putra dari Presiden Joko Widodo ini digadang-gadang untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas di bulan Desember 2024 mendatang? Mari kita diskusi di kolom komentar untuk menemukan pantas atau tidaknya Gibran Rakabuming Raka ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari ikut menyoroti kontestasi pucuk pimpinan di Partai Golkar karena nama Jokowi dikaitkan sebagai sosok yang mengincar posisi ketum Golkar. Kodari berpandangan berbeda dengan beberapa dengan analisa yang berkembang. Dia menyebut satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bamsud, yakni Gibran Rakabuming Raka. Kodari menjelaskan 2 alasan putra sulung Presiden Jokowi itu layak menahkodai Partai Golkar. Pertama, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan posisi strategis sebagai orang nomor 2 di Indonesia pada saat dilantik menjadi wakil presiden secara resmi pada Oktober 2024. Alasan kedua, kata Kodari, Partai Golkar ke depan harus berorientasi terhadap anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda.